masuk berapa orang hari ini? 4 orang lah ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melakukan pembuatan sediaan tablet, kemudian membuat sediaan tablet dengan IPK-nya. Yang pertama menjelaskan pengertian evaluasi tablet, ya. Kemudian yang kedua menganalisis evaluasi granul, menganalisis evaluasi tablet. Kemudian untuk keterampilannya merancang prosedur evaluasi granul serta merancang prosedur evaluasi tablet. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi tablet, kemudian komponen sediaan tablet. Menurut Zahra, hari ini kan kita akan belajar tentang evaluasi tablet. Apa sih yang kamu ketahui tentang evaluasi tablet itu? Saya evaluasi tablet itu untuk mengetahui apakah tablet itu sudah memenuhi standar atau belum. Oke, baik. Kata Zahra, evaluasi tablet itu untuk mengetahui bagaimana apakah tablet itu sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian komponennya. Nah, sekarang komponennya siapa kira-kira yang masih ingat teori kemarin? Oke, Hasya, apa komponen yang kemarin kamu pelajari tentang komponen tablet? Di komponen tablet itu ada zat aktif, zat pengisi, zat tambahan, pengikat, pelicin, sama penghancur. Oke, jadi komponen-komponen itu harus nanti ketika sudah dibuat dalam bentuk tablet maka harus dievaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Tadi kata Jahat itu ya harus agar dia memenuhi syarat, ya gitu. Oke, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Coba saya minta Satya, kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kamu simak dan bisa kamu utarakan? Menurut saya tablet itu beraneka warna, Ya, ringkaran warna, oke. dan tanpa ada kerusakan. Ya, tanpa ada kerusakan. Karena kenapa kamu bisa menyimpulkan di sini tidak ada kerusakan? Karena mungkin telah memenuhi syarat dan standar mutunya. Oke, jadi ya karena dia tidak terlihat ya secara fisik ada kerusakan. Jadi dia sudah melalui lolos uji, gitu ya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Kira-kira Satria bisa menggambarkan tentang apa gambar yang ini? Itu kerusakan pada tablet. Oke, kerusakan pada tablet. Kenapa kamu bisa menyimpulkan ini tabletnya rusak? Bisa dilihat dari gambar tersebut dan mungkin karena tidak lolos standar dan mutunya. Oke, jadi mungkin ketika dievaluasi dia tidak lolos ketika diuji granulnya, diuji tabletnya, gitu ya. Makanya mungkin ketika didistribusikan dia mudah hancur. Nah, sekarang oke, di sini ada pertanyaan, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Maksudnya kenapa ini kok bisa retak atau hancur gitu ya ketika didistribusikan? Nah, kemudian bagaimana evaluasi yang harus dilakukan agar tablet tersebut memenuhi persyaratan? Ya, jadi nanti ada evaluasinya. Apa saja yang perlu dievaluasi? So, ya, jadi evaluasi tablet itu tadi tujuannya untuk mengetahui bahwa si tablet itu memenuhi standar mutu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi. Kenapa? Jadi ketika didistribusikan tablet itu ada yang entah retak, entah itu pecah. Kenapa? Karena dari proses standar mutunya atau ketika evaluasi mungkin belum memenuhi syarat, gitu ya. Tujuannya, apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, Ustaz mampu menjelaskan pengertian evaluasi tablet. Ya, kemudian yang kedua, Ustaz mampu menganalisis evaluasi granul. Ya, karena hubungannya ke sini. Jadi granul juga harus dievaluasi. Kemudian peserta didik mampu menganalisis evaluasi tablet. Apa sih evaluasi itu? Di sini sudah dijelaskan. Sebelum dipasarkan, tablet yang telah dicetak harus dievaluasi. Ya, jadi dievaluasi dari segi granulnya, dari segi tabletnya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang IPC granul atau biasanya kalau kita dievaluasi, IPC itu proses kontrol. Jadi mengevaluasi granul serta tablet dari mulai ditimbang sampai tablet itu dipasarkan itu tetap dievaluasi. Jadi tidak hanya proses penimbangan dan proses pembuatan, tidak. Kemudian dievaluasi granul
ada satu, ada laju alir serbuk atau granul, kemudian ada laju alir dan sudut rekosa serta indeks konveksibilitas serta sudut kemiringan. Jadi, kemudian yang kedua ada IPC tablet. Nah, IPC tablet ini ada ketebalan, ada diameter tablet, ketebalan dan diameter tablet, kemudian keragaman bobot tablet, keragaman tablet, keregasan, waktu hancur, kemudian kekerasan tablet, kemudian uji disolusi dan keseragaman sediaan. Nah, ini yang akan dievaluasi dalam sediaan tablet. Kita sebelum membentuk kelompok, sebelum kita diskusi, tadi masalah yang sudah saya sampaikan sudah saya sampaikan ke Satria. Sekarang kita explore. Jadi kita punya masalah kenapa ketika tablet itu didistribusikan mengalami keretakan, atau ketika dibuka loh kok saya beli tablet kok ada separuh doang gitu ya. Itu kenapa? Kita ya, sebelumnya saya akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ini saya bagikan setelah kalian bagi kelompok aja dulu. Ayo kita bagi kelompok dulu. Ayo bagi kelompok sesuai kelompok yang sudah saya kemarin bagi ya. Untuk literatur ini saya sudah berikan materi ajarnya atau bahan ajarnya. Kemudian saya juga sudah bawa IMO ya, ilmu meracik obat. Ini nanti dilihat bab tentang tabletnya. Yang ini nih. Nah, sama yang ini kita seperti ini tentang evaluasi tablet itu apa sih? Kemudian yang ini jawabannya di sini. Kemudian di sini kan caranya gimana evaluasi tablet itu kan nanti ada susut, ada alir, ada kompleksitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang evaluasi tablet. Apa itu evaluasi tablet? Jadi sebelum dimasukkan, tablet yang telah dicetak harus dievaluasi agar diketahui apakah tablet tersebut telah memenuhi syarat tablet yang baik dan tidak membahayakan konsumen. Evaluasi atau in-process control atau validasi merupakan pengecekan yang dilakukan selama suatu aktivitas. Tujuannya adalah untuk memonitor dan jika perlu menyesuaikan proses dan atau memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Ada yang dievaluasi dalam sediaan tablet tentang bagaimana cara mengevaluasi satu ketebalan dan diameter menurut edisi 3 kecuali dinyatakan lain diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali lebar tablet. Jika tablet yang dihasilkan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan pada prosedur pengolahan kemungkinan. Sekian presentasi dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Rosa. Saya Rosa dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa pada sediaan tablet yang didistribusikan sering ditemukan tablet yang retak atau berat? Mengapa setiap tablet yang didistribusikan sering ditemukan tablet yang retak atau belah? Terima kasih atas presentasinya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah ada pengujian tablet terhadap sediaan untuk terhadap fisik tablet? Lalu bagaimana cara pengujian? Oke, adakah pengujian terhadap ketahanan fisik tablet? Kemudian kalau ada, bagaimana cara mengujinya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosa. Pertanyaannya, kenapa pada sediaan tablet yang didistribusikan sering ditemukan tablet retak atau belah? Jadi retakan tablet bisa disebabkan oleh kerapuhan dari sediaan tablet. Hal tersebut terjadi karena pada proses evaluasi
tablet tidak memenuhi syarat atau bisa juga disebabkan karena evaluasi granul yang tidak memenuhi syarat. Udah, atau ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, Melani mau memberikan tanggapan apa? Saya Melani dari kelompok 2, izinkan saya untuk memberikan tanggapan. Menurut saya, selain yang sudah disebutkan oleh kelompok 3, letaknya tablet pada proses pendistribusian biasanya juga dipengaruhi oleh penggunaan tablet yang mungkin pada proses pembuatan kurang penambahan pengikat atau yang lainnya. Juga ada pertanyaan dari Fitri. Tadi Fitri nanya, apakah ada pengujian tablet terhadap sediaan untuk pertahanan fisik tablet? Terus gimana cara melakukan uji kekerasan pada tablet? Dan jawabannya, uji kekerasan pada tablet dilakukan dengan alat hard tester. Pengujiannya dilakukan terhadap tablet, ambil 5 tablet sebagai sampel. Uji satu persatu dengan cara menempatkan tablet secara vertikal pada ujung alat hardness tester, lalu putar spiral pada alat hingga tablet dicek secara sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum paham? Udah paham semua ya? Oke. Kalau udah paham semua, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Ya. Tadi sebelum kita tutup, saya minta ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kali ini. Oke, Putri, bagaimana? Pada pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa evaluasi tablet dilakukan untuk melihat kualitas tablet sebelum dipasarkan. Oke, baik. Jadi pada pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan, kata Fitri tadi hasil evaluasi tablet itu menentukan bagaimana suatu tablet itu atau granul itu berkualitas sebelum dipasarkan. Ya, jadi sebelum dipasarkan atau dijual ke pasaran memang harus dievaluasi dulu. Jadi evaluasi itu penting dalam suatu pembuatan tablet ataupun proses pembuatan tablet dari granul itu penting karena itu akan menentukan kualitas dari suatu produk. Kita tutup untuk minggu depan kita akan belajar tentang metode pembuatan tablet. Jadi kita akan membuat sediaan tablet ya. Oke, sebelum itu saya tanya dulu ya, salah satu aja. Oke, siapa ya? Asya. Oke, dari hasil pembelajaran ini apa yang bisa kamu peroleh? Selain yang tadi disimpulkan oleh Fitri. Hasil belajar kali ini saya jadi tahu maksud dari sama IPC granul itu apa. Iya. Sama itu sih kalau itu. Oke ya, jadi tentang IPC tablet dan IPC granul. Ujian pengetahuannya nanti seperti biasa saya kirimkan melalui Google Form. Ya, saya kirimkan melalui Google Form. Nanti kalian isi. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Oke, pembelajaran kali ini sudah disimpulkan tadi oleh Fitri dan pertanyaan diperbuat oleh Asya. Kemudian perasaan untuk hari ini pelajaran menyenangkan. Oke, sebelum itu saya minta untuk satu siswa memimpin doa sebelum kita selesai kan pembelajaran ini. Silakan Satria. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa, mari. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi